terutama pakai bahasa Indonesia, yang keduanya pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesianya begini: pemimpin Islam telah datang, dialah Al-Mahdi Al-Muntadhar, namanya Al-Jabir Muhammad Zubair bin Amir Abdullah. Allahumma shalli alaihi wa alaihi salam. Ketika pembaiatan di depan kota Mekah, di hadapan Ka'bah, di antara rukun Hajarul Aswad dengan Maqam Ibrahim, dikumandangkan untuk dilanjutkan aqrartum wa aqadtum ala zalikum isri. Itu bahasa Quran surah Ali Imran. Kalimatnya kamu dengar, saya ulangi. Pemimpin Islam telah datang, dialah Al-Mahdi Al-Muntadhar, namanya Al-Jabir Muhammad Zubair bin Amir Abdullah. Allahumma shalli alaihi wa alaihi salam. Aqrartum wa aqadtum ala dzalikum isri. Apakah kamu terima dan apakah kamu akui atas pernyataan ini? Mereka berkata, aqrarna. Kami akui. Dia berkata, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Maka jika demikian, bersaksilah, sesungguhnya aku menjadi saksi serta kamu. Maka terkumandanglah dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itulah bentuk pembaiatan di kota Mekah yang itu dihadiri oleh 12 orang yang dari Indonesia, yang kita sudah kenal orangnya, terdiri dari 3 perempuan dan 9 laki-laki. Namun supaya kamu ketahui, itu ada orang sekelilingnya yang mengikuti, walau mungkin mereka bersangka apa sih ini, tapi jelas mereka mengikuti syahadat itu karena mereka setidaknya tahu bahasa Arab. Karena yang saya ketahui, yang memperhatikan adalah orang-orang yang tahu bahasa Arab. Termasuk satu yang saya perhatikan, memang di hadapan saya ketika itu orangnya tinggi besar, dan menyangka itu dari Mesir. Dan bahkan ketika kami itu digiring oleh polisi, dia sangat berusaha untuk melepaskan kami dengan mengatakan bahwa mereka benar. Sampai keluar pelataran Ka'bah, dia masih berkeras mengatakan ini benar. Akhirnya dia ditopok pistol oleh polisi. Menguntungkan polisi bagi kita, menguntungkan bagiannya. Tapi hati-hati, ketika datang Rasulullah, dia akan mengamankan. Mudah-mudahan nanti aman jadi amin, menerima, ya. Mudah-mudahan. Demikianlah disampaikan itu dengan tegas bersama. Kalimat Al-Mahdi Al-Muntadhar itu sangat-sangat dipantangkan. Saya nggak tahu apa sebabnya. Manusianya rindu, apalagi yang namanya Islam.
rindu kali dengan kedatangan Al-Mahdi Al-Muntadhar. Al-Mahdi itu artinya berawal dari kalimat huda, petunjuk. Nah, kalau udah ada orangnya, tambah aja mim depannya. Tambahnya Islam, kalau orangnya tambah aja mim, jadi muslim. Kalau iman, ada orangnya itu mukmin, itu mudah aja. Tapi kalau kamu tidak berat ya silahkan lah, belajar lagi ilmu nahu, sorok, layar masjid dan sebagainya macam. Tapi kalau dengan Al-Quran, kamu nggak payah. Al-Mahdi itu orang yang memberi petunjuk karena dia dimiliki oleh Tuhannya. Bukan dia memberi petunjuk karena dia dikasih tahu di sekolahnya. Nah, ini bedanya. Kalau yang dari sekolah, ingat saya bilang, saya orang sekolahan. Saya malu menyampaikan sebuah kalimat yang berat tadi kalau tidak perintah Allah. Nuzul Quran, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku menyampaikan ini dengan terang-terangan itu mulai tahun 2000-an. Maka terkumandangkan pertama kali dilakukan ini di Masjid Al-Utsmani. Itu kuanggap dulu masjid aku, karena aku di situ sholat sering. Bahkan akulah orang yang ditawarkan oleh Bilal yang namanya Wak Jamal. Wak Jamal itu Bilal di Masjid Al-Utsmani itu imamnya orang tuaku, Al-Akhi Al-Mukarram Amir Abdullah Labuhan Duni. Seorang tua. Aku anak paling kecil, 12 bersaudara, aku yang ke-12. Namun aku nggak pernah tahu 12 orangnya, tapi aku tahu 9 orang, karena yang 3 wafat sebelum aku lagi lahir. Jadi kalau 9, aku anak terakhir. Ketika wafat orang tuaku, aku yang disuruh jadi imam itu oleh Wak Jamal. Kalau kau tahu Wak Jamal. Tapi saya masih sayangkan anaknya yang satu tuntutan ilmu sama saya menyombongkan diri. Menyombongkan diri. Kenapa disuruh jadi imam di situ? Kenapa Wak? Kenapa saya? Nah, dibilangkannya yang pantas sebenarnya jadi imam masjid ini anak Amir Abdullah. Itu yang dibilangkan sama saya pada suatu subuh. Namun ketika itu saya tolak, dikarenakan saya belum bernikah. Ilmu pengetahuan saya yang saya oleh itu mencegah ini. Belakangan saya tahu rupanya bukan saya saja yang disuruh oleh Wak Jamal. Kalau kalian tahu Wak Jamal, mungkin tak tahu, kan banyak bukan orang sini. Tapi orang sini mungkin tahu. Rupanya abang-abang saya yang lain pun ditawarkan untuk jadi imam juga. Yang alasannya karena anak Amir Abdullah sallallahu alaihi wasallam.